Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Nuo-nuoan, silakan dan blokir dia, perintah Lord Yulan setelah melihat si Kong yang menagih. Ya, Nuo-nuoan berjubah hitam segera mengakui. Menghadapi sosok yang mirip dengan matahari yang menyilaukan dan neraka yang mengamuk, sepasang mata hijau Nuo-nuoan berjubah hitam dipenuhi dengan niat jahat. Ditemani oleh tawa menyeramkan, dia tiba-tiba terbang ke arah si Kong Yang. Saat ia melesat ke depan, tubuh Nuo-nuoan melebur menjadi kabut hitam yang terdiri dari tidak kurang dari 100 bola berkabut. Setiap bidang itu kemudian berubah menjadi roh jahat, beberapa tampan, beberapa jelek, beberapa memikat, dan beberapa aneh. Roh-roh jahat ini, 100 total, semuanya menjerit bersamaan, si Kong Yang mati. Meskipun 100 roh adalah yang menjerit-jerit, rasanya seolah-olah ada satu orang yang menggeram. Pada kenyataannya, Lord Nuo-nuoan adalah orang yang menggeram. Dia membagi tubuhnya menjadi 100 bagian yang berbeda, dengan masing-masing roh dihitung sebagai fragmen dari sosok aslinya. Secara alami, dengan tubuhnya terbelah menjadi banyak bagian, kekuatan tempur keseluruhan roh-roh jahat juga meningkat. 100 roh jahat mengelilingi si Kong Yang dan menuduhnya sekaligus. Bedakan, si Kong Yang mengirim tamparan langsung ke arwah. Telapak tangannya yang keemasan menyilaukan mirip dengan neraka yang mengamuk menghantam roh yang masuk. Hahaha. Apakah ini semua kekuatanmu? Kamu benar-benar terlalu lemah. Petik 2. Roh-roh jahat terus berputar di sekitar si Kong Yang, dan tidak peduli bagaimana si Kong Yang menyerang mereka akan tetap sama sekali tidak terluka. Yang terkuat di antara mereka nyaris tidak mencapai peringkat 10 besar demigod, sementara mayoritas hanya pada tingkat demigod biasa, tetapi mereka semua memiliki tubuh yang mati dan tidak bisa dengan mudah dihancurkan. Dengan mereka bekerja sama seperti yang mereka lakukan sekarang, si Kong Yang hampir tidak punya cara untuk menghancurkan mereka. Tiba-tiba, roh-roh jahat mengeluarkan lolongan kolektif yang mampu menembus jiwa. Tubuh si Kong Yang mengamuk dengan api, memungkinkannya untuk mencukur setengah dari kekuatan lolongan yang menakutkan itu. 80-90% energi lainnya kemudian diblokir oleh baju zirah yang dia pakai. Begitu dia merasakan kekuatan lolongan yang tersisa memasuki jiwanya, dia benar-benar mengisolasi efeknya dengan satu pikiran. Benar-benar merepotkan. Apapun yang aku coba, aku tampaknya tidak dapat merusak armor Dewa 9 Naga Api ini. Lord Nuo merasa sangat jengkel. Bahkan jika dia bertemu dengan era supresor, dia harus bertarung terlebih dahulu dengan mereka untuk menentukan yang mana yang lebih kuat atau lebih lemah. Adapun si Kong Yang, dia tidak bisa menembus pertahanannya tidak peduli apa yang dia lakukan. Bahkan Lord Yulan akan mencapai hasil yang sama jika dia menyerang si Kong Yang, jadi dia tidak akan repot untuk bertindak. Pasti ada armor kelas dewa yang melindungi tubuh Xia Clan Transcendent ini. Apalagi yang bisa memungkinkannya menahan dendam 10.000 hantu Nuo-nuoan. Jenderal Kumeng mencibir, racun dendam hantu saja sudah cukup untuk membuatnya gila. Petik 2. Dia menggunakan armor Dewa 9 Naga Api. Armor kelas dewa yang kuat seperti itu terbuang sia-sia di tubuhnya. Sangat disayangkan harta ini ditinggalkan oleh leluhur Xia Clan, membuat mereka tidak mungkin bagi kita untuk disuling dan digunakan. Membawa beberapa dari mereka akan bermanfaat bagi kita. Meskipun mengatakan itu, Lord Yulan tidak peduli dengan si Kong Yang sedikit pun, matanya malah terpaku pada D9 Battleship. Alasan untuk itu adalah karena si Kong Yang memiliki, paling banyak, kekuatan tempur seorang penekan era. Dia tidak menimbulkan ancaman sedikit pun padanya. Apa itu penekan era? Mereka adalah transenden yang telah mengondensasi hati dewa sejati melalui tingkat 3 True Meaning atau mencapai tahap 3 ranah tingkat 2 dari True Meaning, sementara juga memiliki harta dewa. Begitu mereka memenuhi kriteria ini, seorang transenden akan dianggap sebagai penekan era. Dua aspek yang diperlukan adalah kekuatan dan pemahaman hukum misteri yang mendalam. Si Kong Yang, misalnya, dapat mencapai kekuatan alam dewa melalui armor 9 Naga Api. Pemahamannya tentang hukum misteri yang mendalam, bagaimanapun, hanya mencapai tingkat hati dewa kelas 4. Si Kong Yang sedang terjerat oleh Nuo-nuoan.
The Xia Clan Transcendence di aula utama Battleship D9 merasa cemas. Rencana awal mensyaratkan Lord Yulan membagi perhatiannya dengan melawan si Kong Yang. Kami tidak punya pilihan lain. Kepala Istana Chen mengerutkan kening. Ayo coba ini dulu. Mulai. Dewa Gunung, dia mengangguk. Dewa Kristal memiliki bentuk prisma belah ketupat biru. Keindahannya sedemikian rupa sehingga bisa mengguncang hati. Kristal seperti itu baru saja tertanam ke saluran propulsi Battleship D9. Sebelumnya, Dewa Gunung He telah mengendalikan kapal perang menggunakan kekuatan sihirnya sendiri. Tapi sekarang, dia mengingat sihirnya dan bukannya mulai mengarahkan kekuatan Dewa Kristal. Mountain Lord He mulai mengoperasikan susunan kompleks kapal perang. Karena mereka dimaksudkan untuk dewa, bagaimanapun, dia hanya bisa memahami bagian dari mereka, yang memungkinkan dia untuk melepaskan hanya sebagian dari kekuatan penuh mereka. Pak! Kilatan petir melesat di langit seperti ular berwarna biru langit. Begitu itu muncul, itu menyebabkan seluruh dunia bergetar lemah. Dimanapun itu berlalu, langit berubah menjadi kosong, hanya menyisakan retakan hitam pekat. Nuo-Nuoan, Jenderal Kumeng, dan bahkan Lord Yulan dalam hati gemetar saat melihat kekuatannya. Ini adalah serangan terkuat Xia Clan, dilepaskan oleh kapal perang yang berasal dari dunia dewa. Meskipun iblis telah mempersiapkan diri untuk bertarung langsung dengan klan Xia sebelum membuat keputusan, mereka masih bisa merasakan nyawa mereka terancam. Cepat. Itu sangat cepat. Pada saat-saat belaka, ular berwarna biru hampir berada di atas Lord Yulan. Sebuah kapal perang dari dunia dewa. Lord Yulan selalu waspada. Murid-muridnya berkontraksi, dan waktu di daerah sekitarnya, terutama daerah dari mana ular Azure mendekat, tiba-tiba melambat. Pada saat yang sama, ular petir Titanic juga mulai melambat. Meskipun melambat, namun, itu masih sangat cepat saat menyapu tubuh Lord Yulan. Baru saat itulah tubuh Lord Yulan mulai menguap. Di kejauhan, puluhan meter jauhnya, sosok Lord Yulan muncul kembali. Saat deretan petir berwarna biru melayang, bagian atas gunung di dekatnya tidak berubah tanpa suara sedikit pun. Dalam sekejap mata, kilat melintasi jarak 500 meter sebelum akhirnya menyentuh tanah dan menciptakan gouge besar, lebih dari 500 meter. Kemudian akhirnya menghilang di bawah hukum tak terlihat di bawah tanah. Lord Yulan menghela nafas dalam hati. Beruntung bahwa arti sejati dari waktu perlambatannya berhasil, membuatnya terhindar dari keharusan menggunakan metode penyelamatan nyawanya. Mengutuk, dia sebenarnya menghindarinya, petik 2. Hanya sedikit lagi, para demigod klan Xia di Battleship D9 merasa cemas dan menolak untuk mempercayainya. Susunan pada Battleship D9 terlalu rumit dan misterius, dan aku hanya memahaminya sebagian, Lord Mountain He menggeram. Jika saja pemahaman aku tentang alam lebih dalam, kekuatan yang aku bisa lepaskan akan lebih tinggi juga. He Yuan, kapal perang ini berasal dari dunia dewa, dan bahkan dewa di sana harus merenungkan dan meneliti susunan sebelum mereka dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Kamu masih satu-satunya orang di klan Xia yang dapat melepaskan bagian tertinggi dari kekuatannya. Kamu tidak dapat disalahkan, terutama karena makna sejati yang ia pahami adalah makna sejati yang benar dari perlambatan waktu. Kepala Istana Chen berbagi kegelisahannya. Dia bisa memperlambat waktu saat kita menyerang, memberinya cukup waktu untuk bereaksi. Beberapa true meaning tingkat 2 lainnya, yang ofensif atau murni defensif misalnya, hampir pasti tidak akan dapat memblokir serangan ini. Dihadapkan dengan serangan mengerikan dari Battleship D9 ini, pengguna tidak akan bisa mengelak, kemungkinan besar berakhir mati. Hahaha, Xia Clan, kamu tentu bersedia menghabiskan sumber daya. Serangan ini seharusnya menggunakan kristal dewa kan? Ayo, mari kita lanjutkan. Aku ingin melihat berapa banyak teknik yang tersisa. Lord Yulan mencibir dingin. Sui Ying saat ini bepergian di dalam Mirage, masih mencari tim Dark Abyss itu. Dia kembali ke dunia nyata sekali lagi, mendarat di puncak gunung yang indah dan damai. Saat dia mencari tim, dia sesekali akan memasuki kembali dunia nyata sehingga dapat menerima transmisi eksternal. Sui Ying, tim dari Dark Abyss telah ditemukan. Mari kita menangani masalah dari titik ini ke depan. Transmisi ini telah dikirim oleh Kepala Istana Chen,
yang jelas tidak ingin Sue Ying berpartisipasi dalam serangan itu. Dia bahkan menahan lokasi itu, Gunung Dewa Putih Hitam, dari Sue Ying. Dari sudut pandang kepala Istana Chen, Sue Ying tidak dapat membantu dengan cara apapun kecuali, mungkin melakukan serangan diam-diam dari Meraj. Dia khawatir Sue Ying yang akan mati. Musuh kali ini memang tangguh. Sikong yang terpaksa mengandalkan armor 9 naga api, sementara demigods lainnya juga tidak dapat bentrok dengan tim dari Dark Abyss langsung dan harus bergantung pada harta perlindungan klan Xia Clan. Saudara Dongbo, orang-orang dari Dark Abyss telah membunuh jalan mereka ke Gunung Dewa Putih Hitam. Setelah membantai manusia yang tak terhitung jumlahnya dari Xia Clan kami, mereka bahkan menuntut 30 gulungan kelas dewa dari kami. Senior Feng Dong terbunuh dalam satu gerakan oleh seseorang bernama Lord Yulan. Petik 2. Kakak Dongbo, mereka sudah mulai bertengkar di Black White Deity Mountain. Kematian Senior Feng Dong benar-benar tragis. Dia dipaksa mengemis untuk hidupnya, tetapi dia mengatakan dia lebih baik mati daripada menyerah. Dia terbunuh seketika. Sue Ying. Semakin banyak berita datang. Mereka semua datang dari berbagai penonton. Para transenden di Gunung Putih Hitam Dewa yang menyaksikan pertempuran semua marah dengan kemarahan dan secara alami menyebarkan berita ke seluruh dunia. Kepala Istana Chen telah mengirim perintah agar transenden lain dilarang berpartisipasi dalam pertempuran. Demigod sudah memasuki medan. Meskipun tidak dapat bergabung, transenden terus menyampaikan berita, dan tentu saja, mereka akhirnya mencapai Sue Ying. Begitu Sue Ying menerima informasi itu, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ekspresinya berubah lebih buruk dan lebih buruk, wajahnya pucat pasi dan suram. Gunung Dewa Putih Hitam. Sue Ying melambaikan tangannya, merobek ruang untuk memasuki kehampaan dan bergegas ke Gunung Dewa Putih Hitam. Ketika ia terbang melalui terowongan ruang angkasa, sosoknya diselimuti dengan true meaning of extreme piercing, yang memungkinkannya menembus rintangan apapun di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan botol anggur dan menelan beberapa obat pemulihan 100 pahit. Saat memasuki tubuhnya, rasa sakit yang dia rasakan dengan cepat ditekan. Meskipun masih ada rasa sakit, itu tidak akan mempengaruhi pertempurannya. Begitu pintu terbuka di D9 hitam legam melayang di sebelah Gunung Dewa Putih Hitam, Sikong yang bergegas kembali ke dalam. Dia telah pergi untuk mengalihkan perhatian Lord Yulan sementara kapal perang menyerangnya dari kejauhan. Sayangnya, rencana itu gagal. Meskipun dia sangat ingin terus berjuang, dia masih dengan cepat kembali ke dalam kapal. Dia tahu bahwa bahkan dengan armor kelas 9 naga api dewa meningkatkan kekuatannya, dia paling tidak sebanding dengan prajurit dewa. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita punya rencana lain yang bisa menangani Lord Yulan ini? Siti Lady Bu dengan cepat bertanya, kepada siapa kepala Istana Chen menggelengkan kepalanya. Harapan terbesar kami telah gagal. Ular petir yang dikirim oleh Battleship D9 mungkin cepat, tetapi ia memiliki kelemahan juga. Klan Xia kami mungkin memiliki banyak gulungan kelas dewa, tetapi masih harus digunakan dan dikendalikan secara manual. Gulungan tingkat dewa dapat digunakan untuk menyerang dan mendapatkan keunggulan, dan semakin tinggi pemahamannya, semakin baik mereka dapat mengontrol gulungan ini. Tetapi mereka tidak pernah bisa dibandingkan dengan kekuatan dewa yang sebenarnya, tidak peduli seberapa sempurna kontrol seseorang. Tidak ada jaminan kami akan berhasil menekan mereka bahkan jika kami menggunakan gulungan kelas dewa kami, kata Kepala Istana Chen. Sayangnya, kami tidak memiliki gulungan yang dapat membatasi arti sejati dari perlambatan waktu. Hanya dewa yang bisa mulai menyentuh perlahan-lahan misteri waktu yang mendalam. Dalam waktu singkat setelah mereka mencapai keilahian, leluhur Xia Clan kami hanya mendapatkan pemahaman terbatas terhadap waktu. Tidaklah beralasan bagi mereka untuk tidak meninggalkan gulungan kelas dewa apapun yang dapat membatasi arti sejati dari perlambatan waktu, Mountain Lord He menjelaskan. Grand Elder Palace Head telah mengundurkan diri. Kami kehabisan opsi. Kami tidak memiliki jalan keluar dari kesulitan ini. Mereka telah membantai miliaran orang kita. Mereka bahkan membunuh Feng Dong, namun kami tidak punya cara untuk menangani mereka. Aku benar-benar membenci kekurangan kekuatanku. Aku benci itu. Wakil Kepala Gunung Zhang Nuo menggeram. Masing-masing demigod Xia Clan ini sangat marah.
Mereka pahit, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Musuh-musuh dari Dark Abyss ini adalah krim tanaman, dipilih dari berbagai pilihan. Tidak ada cara bagi transenden dari dunia fana untuk melawan mereka. Saat demigods memeras otak mereka, 3 eksistensi menakutkan terus melayang di udara. Pemimpin, Tuan Yulan, segan memberi waktu pada klan Xia lagi. Jadi dia mulai berbicara, transenden klan Xia, ada 2 pilihan yang tersedia untuk kamu. Yang pertama adalah menggunakan semua harta kamu, termasuk gulungan kelas dewa dan bahkan D9 battleship kamu, untuk melawan aku, Yulan. Yang kedua adalah dengan patuh memberi aku 30 gulungan kelas dewa sebagai permintaan maaf karena menyinggung perasaan aku. Itu adalah pilihanmu, beri aku gulungan kelas 30 dewa, atau lawan aku. Tentukan pilihan kamu, Lord Yulan melanjutkan, aku tidak punya waktu lagi untuk disia-siakan di sini. Aku akan memberi kamu waktu 10 napas untuk berdiskusi. Jika jumlah waktu itu berlalu, dan aku masih belum menerima jawaban, aku bisa mulai bermain-main. Kamu mungkin bisa berlubang di dalam kapal perang itu, tapi bagaimana dengan semua manusia di dunia klan Xia ini? Kamu tidak dapat mengisinya dengan kamu. Aku akan membunuh mereka semua, tidak ada satu jiwa pun yang tersisa. Jangan ragu, aku bisa dengan mudah melakukan itu. Mulai dari saat ini, kamu memiliki sisa 10 napas waktu. Di sisi lain, di dalam battleship D9. Sekelompok demigod klan Xia sedang melihat keluar geladak utama melalui dinding transparan, menatap pemuda berkulit hitam bertelanjang kaki yang ditutupi kain putih. Tidak seperti mayoritas iblis lainnya, ia tidak memiliki tanduk atau sisik, juga tubuhnya tidak menunjukkan karakteristik iblis lainnya. Meskipun begitu, para demigod semua menggigil, dia adalah iblis terburuk, paling mengerikan dari abis kegelapan yang pernah mereka lihat. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus bertarung atau menyerah? Dalam waktu 10 nafas, dia akan memulai pembantaian. Bukan hanya demigods, tetapi bahkan 6 transenden biasa dari Gunung Putih Hitam Dewa di dalam D utama semua memucat dengan kecemasan. Mereka mulai mentransmisikan situasi ke kiri dan ke kanan, dan bahkan mulai persiapan untuk evakuasi populasi manusia di dekatnya. Apa yang akan kita lakukan? Kepala setiap anggota eselon tinggi klan Xia, termasuk Kepala Istana Chen, Tuan Gunung-Gunung, dan Kepala Istana Tetua Agung semua mulai sakit. Mereka berkeringat di seluruh, dan ekspresi mereka sulit untuk dilihat. Itu adalah waktu yang penting. Kami tidak bisa menyerah, tidak ada jalan. Xia Clan aku lebih baik mati daripada menundukkan kepala mereka kepada orang luar, si Kong yang melolong. Kita tidak bisa menyerah, tetapi bisakah kita bertarung? Kita harus menggunakan harta yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang akan kita lakukan di masa depan, ketika kita akan menghadapi dewa penyihir dan dewa iblis besar? Lord Mountainham melanjutkan, rasa pahit di mulutnya. Apakah kita melarikan diri? Apakah kita menonton dari sela-sela manusia yang tak terhitung jumlahnya dari klan Xia kita terbunuh? Kalau begitu katakan padaku, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Desak si Kong Yang. Aku juga tidak tahu. Lord Gunung dia menggelengkan kepalanya, jejak air mata samar terlihat di sudut matanya. Mereka benar-benar ingin menampilkan kekuatan penuh mereka pada layar dan melawan. Jika itu akan menyingkirkan mereka dari Lord Yulan yang terkutuk ini, mereka bahkan akan menggunakan seluruh fondasi klan Xia. Tetapi mereka tahu bahwa jika mereka melakukan itu, mereka benar-benar akan musnah dalam pertempuran di masa depan melawan dewa bertuah dan dewa iblis besar. Mereka akan menjadi orang-orang yang mengutuk klan Xia demi kesenangan sesaat. Para demigods dalam kapal perang menoleh untuk melihat tempat di udara di mana air mata gelap di angkasa tiba-tiba muncul. Apa? Siapa yang berani merobek ruang untuk datang ke sini pada saat seperti itu? Petik 2. 3 anggota kelompok Yulan yang masih menunggu jawaban Xia Clan juga berbalik untuk melihat lokasi itu. Untuk saat itu, kedua belah pihak memusatkan semua perhatian mereka di tempat itu. Di kejauhan, seorang pemuda berpakaian putih bisa terlihat terbang keluar dari air mata di ruang angkasa. Lord Yulan berkomentar, "Oh, apakah itu Dongbo Sueying?" Setelah dikirim ke sini, mereka secara alami menerima beberapa informasi mengenai dunia klan Xia, termasuk informasi tentang beberapa penduduk lokal yang kuat.
Sue Ying juga muncul di daftar itu. Dia adalah Dongbo Sue Ying? Dilihat dari kulitnya, dia pasti menderita semacam racun hexing. Tetapi mengapa dia ada di sini? Apakah dia datang untuk menemui ajalnya? Kata Nuo Nuoan berjubah hitam. Jenderal Kumeng mengejek, mungkin dia tahu dia akan segera mati, jadi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di sisi lain, klan Xia hanyalah cemas. Bahkan demigod Xia Clan tidak datang langsung ke sana. Mereka pertama kali berkumpul di dalam Battleship D9 sebelum membuat jalan mereka. Mereka tidak berani tiba begitu ceroboh, karena takut bahwa 3 anggota tim Dark Abyss akan menyerang mereka pada saat kecerobohan. Pintu Battleship D9 terbuka, dan kepala istana Chen mendesak dari dalam, "Mengapa kamu datang ke sini? Cepat masuk, cepat." Sue Ying balas tersenyum. "Kenapa aku tidak datang? Kamu telah menganiaya aku, kepala istana Chen. Ada acara besar, namun kamu tidak memberitahu aku. Aku harus mencari tahu dari transenden lain bahwa peristiwa besar terjadi di sini, di Gunung Dewa Putih Hitam. Jangan lupa aku juga transenden dari klan Xia." Hati kepala istana Chen memburuk setelah mendengar kata-kata Sue Ying. "Cepat dan masuk, cepat." Kepala istana Chen terus melambaikan tangannya dengan cemas. Dia tahu Sue Ying tidak takut mati, tetapi dia melihat tidak ada artinya dalam kematian seperti itu. Dia takut bahwa Sue Ying menjadi gegabah karena penderitaan yang disebabkan oleh racun hexing. Mereka mungkin bisa mengendalikan demigods lainnya, tetapi Sue Ying bisa berjalan di dalam meraj. Mereka tidak bisa menghentikannya bahkan dengan bantuan kapal perang. Sikong yang muncul di sebelah kepala istana Chen dan berkata dengan cemas, "Sue Ying, cepatlah dan datang ke sini." Tapi Sue Ying tidak memperhatikan mereka lagi. Sebaliknya, ia terbang menuju Lord Yulan dan kelompoknya. "Sue Ying, apakah kamu gila?" Kepala istana Chen mentransmisikan terengah-engah. "Tidak ada artinya kamu pergi ke sana. Kamu hanya membuang hidup kamu untuk menjadi pahlawan sejenak, tidak ada gunanya dalam hal itu. 3 iblis itu sangat kuat, terutama Tuan Yulan. Dia seperti dewa yang nyata. Apa yang dapat kamu lakukan jika pergi ke sana? Membiarkan hidupmu seperti ini tercela." Kepala istana Chen tidak tahan dengan situasi ini, tidak ada yang dia katakan pada Sue Ying yang berpengaruh. Jika dia tahu Sue Ying akan mencoba datang, dia pasti akan mengunci ruang seluas ribuan kilometer di sekitar lokasi mereka untuk menghentikannya. Karena dia ingin menghemat energi kapal, dia hanya mengunci area sejauh 50 km untuk mencegah Lord Yulan dan kelompoknya masuk ke kapal perang. Setelah tiba di Gunung Dewa Hitam Putih dan dekat Battleship D9, Sue Ying hanya melayang di sana, memandang Lord Yulan dan anggota kelompok lainnya. "Tuan, klan Xia aku menyambut kamu. Kami tidak melakukan satu hal pun untuk menyinggung kamu dan tidak pernah ikut campur dalam bisnis kamu. Dan apa yang kita dapatkan sebagai balasannya?" Sue Ying melanjutkan dengan murung, suara bergetar, "Kamu memperlakukan Xia Clan aku seperti ternak, membantai jutaan rakyat kita, dan melahap jiwa mereka. Wakil Mountain Lord Feng Dong menolak untuk tunduk pada kamu atau memohon belas kasihan kamu, jadi kamu mengambil hidupnya. Apakah dia pernah melakukan kesalahan? Dia hanya melindungi klannya, tapi kamu tidak puas hanya dengan kematiannya, jadi kamu menuntut 30 gulungan kelas dewa dari klan Xia aku sebagai perbaikan. Kamu mengklaim bahwa jika kami tidak menyerahkannya, kamu akan membunuh setiap manusia terakhir klan kami, tidak menyisakan satupun." Mendengarkan kata-kata Sue Ying, setiap Xia Clan Transcendent di kapal berduka, sangat marah. Beberapa dari mereka menggertakkan giginya dengan keras, mereka hampir patah. "Aku tidak suka nadamu," Lord Yulan mengerutkan kening. "Jadi, kamu akan menjadi yang berikutnya yang mati." Saat dia berbicara, dia sekali lagi mengulurkan tangannya, dan jarinya memanjang. "Orang yang akan mati adalah kamu." Sue Ying meraung. Tombak dengan tubuh seperti awan api langsung muncul di tangannya. Tetapi dengan penampilan tombak, sosok Sue Ying sendiri menghilang, tidak sedikit pun jejaknya yang tersisa di sekitarnya. Sebelumnya siap menyerang, Lord Yulan merajut alisnya dan menarik tangannya. Kemana dia pergi? "Ah, di mana dia?" Ekspresi pada Nuo Nuoan dan wajah Jenderal Kumeng sedikit berubah. Mereka dengan hati-hati mencari di sekitar mereka. "Aku pernah mendengar dia telah memahami makna sejati bayangan atau makna sejati meraj.
Tetapi jika dia masih berada di dunia tahap 1, tidak mungkin dia bisa menghindari penyelidikan kita. Lord Yulan melihat sekeliling dengan pandangan muram, tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat mendeteksi transenden selain dari yang ada di dalam battleship D9 yang jauh. Tidak ada apa-apa, Dongbo Sueying menghilang ke udara. Jangan khawatir, aku akan menanganimu satu persatu. Luangkan waktu kamu, suara yang akrab terdengar, membuat Lord Yulan dan dua lainnya berusaha lebih keras dalam penyelidikan mereka. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.